panjang nih. Kenapa? Sayang, bantuin aku dong cukurin jenggot. Ini panjang. Iya nih, udah nggak enak, ya? Nggak bisa cukur sendiri. Kamu kan istri aku, oke? Ya udah, manja banget deh. Udah sini. Ya. Pelan-pelan ya. Sini lehernya. Ini kacanya. Iya itu. Yang bawahnya juga yang. Iya. Yang. Mati. Sayang, apa nih? Mati. Kamu apa nih? Ini bahaya. Mati. Ini bahaya. Diam kamu. Kamu. Maya, sadar Maya, aku ini suami kamu. Maya, sadar. Aduh. Terus saya kadang-kadang mau pukul dia pakai kayu kayak gitu, mau bunuh suami saya. Nah, anak saya itu memperhatikan hal-hal seperti itu. Sampai dia bilang sama saya, mama jahat, mama jahat, mama jahat. Saya nggak teman sama mama kayak gitu. Jadi emang psikis anak saya juga terganggu. Ya, rumah tangga kita juga kadang jadi suka cekcok. Ya, kadang suami saya juga, kadang-kadang dia nggak mau pulang juga. Saya takut suami saya ninggalin saya, Pak Ustadz. Karena emang saya pengen berubah. Saya juga udah berobat ke psikiater. Katanya emang saya kegangguan jiwanya ada. Terus saya juga udah ke orang pintar. Dia bilang juga emang ada yang ngikutin, ada yang buat seperti itu. Tapi saya nggak percaya juga, Pak Ustadz ya. Ya saya percaya main di atas. Nah, jadi rasa ingin membunuh suami saya itu selalu ada. Tapi padahal saya pengen berubah gitu. Nah. Biar supaya lebih baik lagi keluarga kecil saya, Pak. Saya kira yang pertama, ini ada dua faktor yang harus diberikan solusi Mas Farid untuk Mbak Maya ini. Pertama, memang secara psikis Mbak Maya harus terus melakukan upaya penyabaran. Ya, karena sabar ini adalah kunci dari segala sesuatu. Jadi setiap ada dorongan untuk berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat sampai mau membunuh, ya kan? Tahan diri, sabar, sabar. Caranya bagaimana? Aduh, tidak mampu saya. Ambil air, wudhu. Karena setan sudah menguasai Mbak Maya saat itu. Ketika mau membunuh, tidak ada alasan mau membunuh. Siapa kalau nggak setan? Ya, wudhu. Ketika wudhu belum bisa, ini mandi, biar diguyur. Ya, setelah itu ambil Quran, ambil Quran. Mungkin belum bisa baca, pegang dulu Quran. Nah, kalau sudah mulai agak tenang, baca ayat-ayat yang sampean bisa. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, Al-Mu'awwidhatain tadi baca terus. Dilengkapi dengan surat Al-Ikhlas sekalian. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus diulang-ulang. Kemudian dilanjutkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas terus. Setelah mungkin capek baca surat itu, baca ayat kursi. Insya Allah keinginan untuk membunuh tiba-tiba dan seterusnya itu akan dengan sendirinya. Karena treat itu, ya, trik dan tips itu sekaligus menjawab problem psikologis, problem psikis, dan problem sihir tadi yang katanya diikuti. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Allah dan percaya, insya Allah Allah akan menolong kita semuanya. Karena memang pada prinsipnya Allah itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kalau kita yakin Allah menolong kita, Allah akan melindungi dan menolong kita. Tapi kalau kita nggak yakin, bahkan ada kekuatan lain yang bisa lebih hebat misalnya mempengaruhi kita, maka pasti Allah akan mengabulkan sesuai dengan pikiran Mbak Maya itu. Maka bismillah mulai detik ini, ya, keinginan yang tiba-tiba ingin membunuh, melanggar, mendolimi, lawan dengan bacaan Quran, lawan dengan sabar. Karena Allah mencintai orang-orang yang suka memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang suka memberikan lapang dadanya untuk orang lain. Baik, Mbak Maya, saya coba penasaran nih. Bisikan-bisikan gaib itu sama nggak sih dengan waktu yang masih pacaran dengan yang pertama itu? Iya, benar. Jadi dia itu bilang bunuh suami kamu kayak gitu. Jadi itu kejadiannya juga sebenarnya udah lama, tapi makin kesini-sininya saya pengen berubah gitu. Nah seringkali itu bisikan itu terdengar di kuping saya. Kadang-kadang saya bisa baik lagi, sayang sama suami, tiba-tiba saya ngulang lagi kayak gitu. Makanya kadang dia suka kunci saya di kamar gitu sampai saya tenang, sampai sadar kayak gitu. Oke, Pak Ustadz, kita bisa nggak sih minta konsultasi dengan Ustadz yang paham soal serangan-serangan gaib kayak gitu, Pak Sangat Ustadz? bisa. Jadi Artinya, memang
Ketika Ada. tadi yang dia melakukan dengan sendirinya dan Ya. baca Al-Falaq dan lainnya, tapi boleh juga kita Boleh. berkonsultasi. Oke. Jadi sejatinya setiap kita, setiap manusia itu kan sudah diberikan perangkat oleh Allah untuk bisa dekat dan bisa melakukan komunikasi langsung kepada Allah. Dengan apa? Dengan baca Quran itu. Ya. Dengan baca Quran itu semua selesai. Tapi kalau masih tidak yakin misalnya, saya kan masih banyak salah, banyak dosa. Nah, ketidakyakinan itulah yang mengurangi tingkat efektivitas fungsi dan manfaat dari bacaan Quran kita. Akhirnya orang, ya sudah saya tak minta tolong ustadz yang pintar meruqyah misalnya. Ya tidak apa-apa. Langkah-langkah itu diminta dan dijadikan terobosan oleh Mbak Maya dalam rangka untuk menjadikan diri kita semakin stabil. Tidak apa-apa. Tapi sejatinya saya ingin menyarankan kalau sampean lebih dekat dengan Allah, setiap saatnya itu berzikir kepada Allah, baik zikir Quran. Kalau zikir Quran tidak terlalu banyak baca, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau diiringi dengan baca sholawat, ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat apapun yang bisa. Sholawat sambil ada lagunya tidak apa-apa, daripada diam. Karena membaca sholawat itu meskipun diiringi dengan musik, kalau sholawat itu pahalanya masih mengalir. Ini istimewanya baca sholawat. Kalau Quran kan nggak boleh, baca Quran sambil dikentrungi misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau sholawat boleh. Ya. Jadi sangat terbuka solusi-solusi ini dari perspektif agama. Maka berzikirlah kepada Allah. Selain baca Quran tadi yang kita hafal, kemudian baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca sholawat, ya. Sholawat yang membuat kita tenang, membuat kita tentram, membuat kita bahagia. Baca. Yang kira-kira Mbak Maya bisa, dan akhirnya suasana keluarga, suasana rumah itu menjadi dingin, Mas Farid. Iya. Dengan bacaan zikir, Quran dan sholawat. Iya, sama ya. Tadi Mbak Maya bilang katanya anaknya tahu ya kelakuan Mbak Maya Iya, ke benar, suami ya. Sampai sekarang gimana psikisnya si anak itu kondisinya? Ya kadang-kadang dia udah benci sama saya kayak gitu ya, mama jahat gitu kan, mama nggak teman, pukul papa kayak gitu. Jadi ya saya merasa bersalah juga sih, cuman ya namanya itu bukan dari diri saya. Kadang-kadang saya sadar, kadang-kadang saya ya balik lagi kayak gitu. Ngomongnya apa ke anak kalau waktu pada saat sadar? Iya, saya bilang, maaf ya sayang, mama nggak kayak gitu. Iya, mama masih sakit kayak gitu, jadi mama pengen berubah gitu sih. Oke, Pak Ustadz sejauh mana sih kira-kira guna-guna itu bisa merubah sikap seseorang? Kalau tadi kan kita harus membentengi diri sendiri nih, sama minta bantuan sama orang lain gitu. Ada nggak sih kemungkinan kita bisa kena kalau kita percaya, tapi kalau kita nggak percaya nggak kena? Ya, jadi guna-guna itu dalam kajian Islam termasuk dalam bab sihir, bab sihir. Nah, namanya bab sihir itu macam-macam. Ada sihir yang menyakitkan, misalnya tiba-tiba badan kita sakit semua. Dalam bahasa tradisi di Indonesia namanya santet lah, kira begitu ya. Orang nggak kena apa-apa, tiba-tiba sakit semua, perutnya sakit. Diperiksa di dokter nggak ada apa-apa. Secara medis jantung, liver, apa semua normal, tapi kok sakit. Nah, ini adalah tipe dari sihir atau guna-guna yang menyakitkan. Ada guna-guna yang mengasihi. Orang sebenarnya nggak suka, tapi karena diguna-guna. Kalau bahasa di Jawa itu dilintrik misalnya, atau bahasa yang lain, ya, setiap budaya kan punya bahasa. Tiba-tiba menjadi setiap melihat Mas Farid itu rasanya pengen bagaimana begitu. Padahal Mas Farid itu tidak ganteng gitu. Ini contoh. Sebenarnya aslinya Mas Farid kan ganteng ya. Tiba-tiba pokoknya suka saja. Jadi nggak masuk akal. Artinya apa? Kesadaran orang itu menjadi hilang. Akalnya menjadi tidak ada. Nah, itulah efek dari guna-guna. Termasuk guna-guna yang membuat orang benci terus. Jadi kan ada yang mahabbah dalam bahasa agama itu, membuat orang cinta. Ada yang membuat orang sakit, ada yang membuat orang benci. Meskipun ganteng, pinter, tapi setiap melihat wajahnya kayak melihat kotoran. Kita melempar aja. Atau setiap kita melihat wajahnya seperti kita melihat binatang yang paling buas yang kita harus membunuhnya, kalau tidak kita yang akan diterkam. Jadi yang terlihat itu bukan sosok asli manusianya, tapi bayang-bayang yang diciptakan akibat guna-guna itu. Dan dipastikan bahwa guna-guna itu
pasti meminta pertolongan syaitan. Iya, dan masalahnya adalah ini dia terkait sama anak udah mulai ngelihat, Ya, juga udah tahu gitu kan. Disitulah Pak Ustadz nih, kasihan. pentingnya Iya. keluarga atau rumah itu diperlukan memperbanyak baca Al-Quran. Hmm. Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran yang dilantunkan di satu rumah, selain akan narik, ngundang para malaikat hadir, juga akan menolak bala, menolak lahirnya banyaknya datang para jin dan setan yang mengganggu. Iya. Perbanyak baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga penting. Iya. Jadi setiap saat, setiap waktu bersihin rumah, nyetrika, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, terutama untuk seperti Mbak Maya yang sudah diintip dari dulu dengan guna-guna oleh lawan calon Mantan pacarnya, ya. mantannya itu semua. Oke, Mbak Maya, kalau dari segi medis nih, Mbak Maya tadi katanya udah ke psikiater ya? Iya benar. Psikiaternya ngomong apa nih Mbak Maya, harus ngapain? Iya, katanya sih memang ada sedikit gangguan jiwa sayanya. Nah setelah itu saya ke orang pintar. Orang pintarnya bilang sih katanya terdahulu itu ada yang ikut sama kamu, terus dia benci sama kamu, dia nggak mau rumah tangga kamu bahagia itu. Padahal dalam hati saya itu saya pengen berubah, kayak gitu. Ya mungkin tadi bisa dilakukan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, saya yakin sih Mbak Maya ingin berubah karena Mbak Maya masih sayang sama suami. Iya pasti sayang banget sama suami saya cinta banget sama suami saya. Ini ketemu sama suami di mana? Iya kita ketemu di suatu restoran kayak gitu. Saya ngeliat orangnya baik, terus dia orangnya penyayang. Dari situ saya ngeliat dia juga menerima saya apa adanya dengan kekurangan saya. Terus saya juga diajarin tentang agama kayak gitu. Oke, Pak Ustadz ini ada yang terakhir nih Pak Ustadz. Ada amalan apakah yang paling dekatnya harus Mbak Maya lakukan selain yang tadi Pak Ustadz sampaikan dengan bersolawat, dengan berzikir? Seperti apa nih Pak Ustadz? Yang paling penting sekarang dengan situasi dan posisi Mbak Maya yang sebenarnya ingin menjadi baik, lalu tapi masih terganggu dengan mungkin kiriman-kiriman guna-guna atau sihir dari mantan-mantan dulu yang tidak suka. Cara terbaiknya adalah dekatkan diri kepada Allah. Semakin Mbak Maya dekat, insya Allah semakin pengaruh-pengaruh negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Cara mendekatkan diri kepada Allah adalah pastikan waktu-waktu sholat itu jangan sampai telat. Ketika ada azan berkumandang, stop dari aktivitas. Dengarkan azan, jawab azan dengan sepenuh hati. Apa yang menjadi harapan? Doakan di tengah-tengah azan. Karena doa terbaik yang paling mustajab salah satunya. Ada banyak waktu, ada banyak tempat, tapi salah satunya adalah ad-du'a bainal adanain. Doa di antara dua azan. Maksudnya doa di antara azan dan iqamat. Itu doa luar biasa. Di sela-sela jawab, kita berdoa. Nah setelah itu langsung ambil wudhu. Kalau dekat dengan masjid, dekat musola, jamaah di sana. Setelah jamaah berdoa, sempat baca Quran, lalu beraktivitas lagi. Melakukan secara rutin, insya Allah. Dengan sendirinya, yang ikut sama Mbak Maya akan tidak kerasa. Tapi kalau Mbak Maya tetap kehidupannya seperti sekarang, cuek, nggak mau tahu, ya seneng jinnya. Ya, kira-kira di luar dari yang saya sampaikan tadi ya, baca Quran, sholawat, istighfar, ya, baca ta'awudz, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan surat Al-Ikhlas serta ayat kursi, baca zikir-zikir di sela-sela itu semua, dan tertibkan waktu sholat. Insya Allah semuanya akan diijabah dan dimudahkan kehidupan Mbak Maya di masa-masa yang akan datang. Amin ya Rabb. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. atas semua nasihatnya. Mbak Maya mudah-mudahan bisa segera diamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dan kedepannya akan jauh lebih baik lagi ya. Kita kami harapkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Mudah-mudahan kisah Mbak Maya ini bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah, setidaknya untuk tidak melakukan hal yang sama. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.